Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul kurama wal fadil ingkang sangat kula mulyakaken para pimpinan di Pertamina Nomor 5, para jamaah Masjidul Asri. Kita dulu seingat saya pernah membahas bab cerai, tetapi kali ini akan kita ringkas kembali sekilas tentang bab perceraian. Lalu kemudian hak seorang perempuan kalau cerai itu adalah hak laki-laki, sementara perempuan itu haknya seperti apa? Kalau laki-laki bisa mengatakan, kamu saya cerai, apakah yang perempuan bilang, mas sampean tak pegat? Bukan begitu, nanti ada tata caranya, nanti kemudian akan kita uraikan. Dan ini sekali lagi, dulu sudah saya sampaikan, kita mempelajari ilmu cerai bukan untuk diamalkan, bukan, tetapi untuk diantisipasi agar kemudian tidak jatuh terjerumus ke dalam perceraian. Tidak semua ilmu harus diamalkan, gitu. Kalau Anda naik pesawat, itu ada ilmu yang diajari oleh pramugari, memasang pelampung, itu bukan untuk kita amalkan. Kalau diamalkan berarti pesawatnya kecebur betul itu. Nah, kita kan cukup tahu, oh ini kalau dalam keadaan darurat begini, dipakainya begini. Cuma jangan mengharap bisa mengamalkan, sebab kalau mengamalkan itu berarti pesawatnya betul-betul dalam keadaan sudah terjatuh. Nah, jadi di hadis Nabi sering muncul lagi. Mungkin kan sebentar. Oke, sekedap. Mungkin ten settingan nih. Kalau ini langsung ya, kalau ya, mungkin terus sekedap. Diri start. Oke. Terus sekali lagi, wonten di dalam fikih kita ada yang namanya perceraian. Perceraian itu jangan dijadikan sebagai solusi pertama, jangan. Setiap rumah tangga niku pasti ada yang namanya ketidakcocokan, ada kesalahpahaman antara suami dengan istri, antara pihak orang tua, antara anak kita semua. Sehingga sekali lagi untuk melakukan perceraian meniko perlu menjadi pertimbangan yang betul-betul pertimbangan ketika sudah tidak memungkinkan lagi disatukan. Kalaupun ada ke pengadilan, di pengadilan agama niku masih ada upaya untuk rekonsiliasi, masih ada upaya untuk didamaikan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carikan juru damai antara laki-laki dengan keluarga perempuan untuk kemudian tidak sampai yang namanya perceraian. Nyobi di pencet boleh. Nah, terus sepindah malih, kalau memang sudah tidak ada cara lain, untuk kemudian disatukan, maka perceraian meniko terpaksa. Cuma sudah saya sampaikan satu ayat
at-talaqu marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Konsep perceraian di dalam Islam niku dengan cara ihsan, dengan cara baik-baik. Boten musuhan, boten gegeran, boten retak. Dua keluarga besar tetapi berpisah dengan cara baik. Kemudian anak bisa saling mengunjungi orang tua dan seterusnya. Apa namanya ini? Kalau ini kan ke komputer satu. Sekedap. Nopo konektor ini kayaknya. Oke, terus sepindah malih berkaitan dengan masalah perceraian niku kemudian dilakukan dengan cara yang tidak sampai terjadi permusuhan di antara dua belah pihak keluarga. Mungkin settingan meriki. Monggo. Oh, okay. Nggih, ten mriki berarti. Kemudian perceraian di dalam Islam menika, perceraian di dalam Islam ada tiga bentuk. Pertama, ketika perceraian menika diucapkan oleh suami sebanyak satu kali, kamu saya cerai, maka dalam perceraian pertama ini suami masih bisa balik. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Para suami orang yang lebih berhak untuk merujuk kepada istrinya. Demikian halnya dengan perceraian yang kedua kali, maka suami masih berhak untuk bisa rujuk kepada istrinya lagi. Niku sebanyak 2 kali perceraian. Kalau sudah 3 kali cerai, maka istri sudah tidak halal lagi rujuk kepada suami. Saya coba ambilkan alat seperti ini Bang. Oh, okay. Mungkin. Nyobi nih. Ini nunggu sakit nih. Tapi Thunderbolt. Yang bawah. Nyobi nih. Oh, oke. Berarti konektor ingkang masalah, ngapunten. Niki namini wasilah sing bermasalah niki. Matur nuwun. Terus bagaimana ketika suami dalam keadaan marah? Niki ulama terjadi beda pendapat. Kalau suami dalam kondisi marah, lalu terjadi pertengkaran, lalu suami bilang, "Kamu saya cerai." Maka kemudian dalam hadis ini ada ulama yang mengatakan berdasarkan hadis la talaq wa la ataq fi ighlaq. Kalau ada orang dalam keadaan marah yang marahnya itu sampai dia hilang ingatan, sampai koyok napa namini kados tiyang kesurupan ngoten niku, matanya belalak,
kemudian warna wajahnya memerah, tak pegat sampean misalnya, maka pendapat yang mengatakan ini suami dalam kondisi marah niku yang sampai marahan nggih, yang marah tak terkontrol niku tidak sampai jatuh. Tapi kalau dalam keadaan sadar, dalam keadaan marah, emosi yang dia dalam keadaan sadar, emosi terkendali, niku tetap jatuh. Kemudian niki ada perceraian yang diucapkan sebanyak 1 kali. Wow, yang sudah saya sampaikan sampai ten mriki sampai 3 kali cerai. Nah, kemudian saat menikah kita membahas dari pihak perempuan. Pihak perempuan, mereka tidak bisa memiliki hak untuk menceraikan. Boten saged istri bilang, "Mas, sampean kula pegat," tidak bisa. Tetapi andaikan suami tidak melakukan beberapa kewajiban, ada hal-hal yang menyebabkan suami niku istrinya sudah tidak kuat, maka istri boleh melakukan gugatan cerai. Gugatan cerai. Pertama niki, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan khulu niku diantara satu aspeknya adalah seorang hakim memiliki hak untuk menjatuhkan cerai. Terus hampir semua ulama mengatakan terkait dengan masalah khulu ini adalah perceraian antara suami istri yang dilakukan oleh pihak istri dengan mengganti mas kawin, dengan mengganti mas kawinnya. Jadi dulu misalnya suami niku memberi mas kawin 100.000, hari ini istri menggugat niku dengan mengembalikan mas kawin. Makanya kalau kita supaya aman tidak digugat oleh istri, mas kawinnya yang besar, Pak. Mas kawin ONH plus atau mas kawin rumah. Rumah tapi kan nggih model macam-macam rumahnya. Kalau rumahnya niku rumahnya Doro kan nggih mboten sepinten abot niku nggih. Misalnya. Kemudian ini dalilnya. Dalilnya di Al-Qur'an fala junaha 'alaihima fi maftadat bi. Maka tidak ada dosa bagi seorang perempuan untuk menebus dirinya. Menebus dirinya niku adalah dengan mas kawin yang dulu diberikan oleh suaminya. Kemudian niki hadisnya, ada seorang sahabat bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais niki rupanya sudah tidak senang lagi dengan istrinya. Istrinya sampun tidak senang terhadap beliau, terhadap Zaid bin Qais. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada istrinya, "Kamu punya kebun?" "Enggak Nabi, saya punya kebun." "Ya sudah." Lalu Nabi berkata kepada Zaid, "Kamu terima kebunnya itu, lalu kamu jatuhkan talak istrimu." Para ulama mengatakan wa huwa awwalu khul'in waqa'a fil Islam. Kejadian yang menimpa antara Thabit bin Qais dengan istrinya adalah terjadinya gugatan cerai pertama di dalam Islam di Surabaya niki. Tapi kalau masih dapat data niki sebelum pandemi, yang di masa pandemi kalau dereng semerep datanya, hampir 5.000 perceraian tiap tahun di pengadilan agama. 5.000 perceraian, Pak. Kebanyakan istrinya yang menggugat daripada suami yang menceraikan. Lebih banyak digugat istrinya. Faktor terbesar adalah faktor ekonomi. Faktor suaminya sudah tidak menafkahi, suaminya sudah tidak berpengalaman, tidak berpenghasilan, suaminya sudah tidak lagi memberi nafkah, tidak punya pekerjaan. Istri ini sing ngoyo, istrinya yang yang bekerja, akhirnya digugat nih sama istrinya. Yang kedua faktor will, Pak. Nopo will niku? Yang zaman kita dulu baca koran Jawa Pos, insya Allah mesti paham nopo niku will. Will niku wanita idaman lain, atau dalam bahasa
dalam bahasa sekarang namanya selingkuh. Tetapi karena dalam Islam itu seorang suami boleh berpoligami, maka para lelaki itu menyingkat, memberi singkatan pada selingkuh, Pak. Nopo? Selingan indah kehidupan. Atau cek ono rodok seneng-senengi kali geger-gegerane niku enten niku nih. Terus sekali lagi niki hampir kebanyakan niku terjadi gugatan dan niku 5.000, Pak. Kenapa kok sampai terjadi begitu? Menggah kula piyambak karena nikah niku tidak sampai tersosialisasi tentang ilmu-ilmu pernikahan. Kalau panjenengan mau melakukan umroh, niku kan enten manasik umroh. Sehingga ketika umroh niku tidak ada kesalahan. Sebab sampun enten pelatihan nih, rambu-rambunya sudah diberi penjelasan. Orang-orang yang akan melakukan naik sepeda motor niku bisa tertib di jalan karena ketika tes pembuatan SIM sampun enten niku rambu-rambu niki dilarang, niki melanggar, maka lebih aman cenderung. Nikah niku boten enten pelatihan nih, Pak. Angger seneng podo senengi nikah pun dadi. Hanya di beberapa KUA mawon yang kemudian niki lebih bersifat kepada kreativitas kepala KUA-nya. Kepala KUA niku sing maringi fikih pranikah, pelatihan menjelang nikah, apa kewajiban suami, posisi seperti apa saja suami niku rawan digugat. Kalau itu terpenuhi, insya Allah aman, Pak. Jadi sekali lagi sak menika hanya angger seneng, nopo angger seneng niku, Pak. Modal cinta niku pun nekat. Padahal nuwun sewu, pernikahan kalau tidak disertai dengan keindahan akhlak, Pak, 3 bulan niku lho, Pak, pun waleh, Pak. 5 bulan pun tuwuk menungso niku. Sudah ingin mencoba yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek padha lanangi penak ngomong ngeten niki, sebab nggih satu rasa memang, Pak. Cuma gak wani ngoten tok mawon, Bu. Kemudian niki dijelaskan ulama Syafi'iyah mengatakan seorang perempuan niku boleh menggugat cerai suaminya kalau sudah tidak ada kesenangan. Digegeri tok, diseneni tok. Gugat, Pak, perempuan, Pak. Napa malih sampai melakukan kekerasan. Kula termasuk yang tidak setuju dengan kekerasan rumah tangga, KDRT. Karena memang terdapat hadis dalam riwayat Imam Bukhari niku kata Siti Aisyah, Nabi tidak pernah memukul istrinya. Nabi boten nate memukul istrinya niku. Cuma tidak semua kekerasan niku ya dijauhi jangan. Kalau sedang di kamar tidur ya perlu juga kekerasan, Pak. Kalau tidak keras ya tidak bisa itu, Pak. Cuma ada wilayah mana yang perlu dikeraskan dan mana yang tidak. Cuma soal timing mawon. Mungkin apa betul, Pak? Oh, ini ki kompak nih gitu. Berarti muka-muka boten enten jamaah ibu-ibu nih. Khawatir dilaporkan napa nang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih ngapunten. Jadi sekali lagi ketika suami sudah terjadi sering menjadi pertengkaran kepada istri, kemudian keadaannya sudah berubah, termasuk akhlaknya sering mukul, termasuk agamanya, dan suami sudah tidak lagi memberi nafkah, maka kemudian istri boleh menggugat. Kulo pernah dalam suatu kondisi, Pak, istri niku jualan, istri niku peracangan, buka toko di depan rumah. Ternyata lama kelamaan penghasilannya lebih besar istri. Kulo ngomong ke istri, sekarang penghasilan sampean lebih besar, tapi untuk beras kulo yang beli, untuk jajan kulo yang beli. Artosipun nopo, suami tetap berada dalam tanggung jawab poin-poin utama, kebutuhan-kebutuhan primernya niku suami, Pak. Sebab kalau dengan cara itu istri tetap akan menghormati kita. Tapi kalau sudah lebih besar penghasilan istri, kemudian semua terhandle oleh istri,
merasa istri niku, loh, iki gak apa-apa, aku iso ternyata. Akhirnya gini ku, apa namanya jadi andaikan panjenengan punya istri yang penghasilannya lebih tinggi, panjenengan mengambil nafkah terberatnya niku, yakni kebutuhan makanan pokok, jajan anak-anak, perihal soal nopo bayar pulsa, nopo bayar bensin niku monggo terserah. Tapi yang kebutuhan primernya itu yang ditanggung kita. Kemudian niki yang tidak boleh, kalau seorang suami tidak punya salah, nafkah jalan terus, kepada anak baik semua, kondisi rumah tangga baik-baik, lah kok ternyata tanpa dosa, tanpa kesalahan istri menggugat, niki tidak boleh. Cuma yang seperti ini niku tergantung hakim KUA-nya, Pak. Kalau hakim KUA-nya niku meloloskan, nggih jadi. Kulo paringi contoh, hampir beberapa kejadian kalau menikah soal nafkah, soal kekerasan dalam rumah tangga, hakim agama niku mengabulkan semua, hampir semuanya. Ketika kasus suaminya nikah lagi, niku hakim KUA beda-beda. Kita sampun sumerep ada beberapa artis yang suaminya menikah lagi, niku mengajukan gugatan cerai, kali hakim dikabulkan. Enten beberapa hakim lagi niku tidak mengabulkan. Jadi ketika mengajukan gugatan cerai, Pak Hakim bilang, "Loh, suami Anda itu tidak melakukan dosa, itu kan boleh di dalam agama, ditolak, Pak." Maka kalau panjenengan kira-kira berada dalam kasus seperti ini, dekati kepala KUA-nya, Pak, atau kepala hakimnya, Pak. Insyaallah niku. Tapi itu kalau kemudian cari tempat yang lain beda lagi niku. Jadi sekali lagi tan hadis niki, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin manyama zaidah fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kalau ada seorang istri meminta cerai kepada suaminya, kalau suaminya tidak menceraikan, dia minta ke hakim, Pak, supaya hakim yang menceraikan tanpa ada salah, tanpa ada dosa, maka terhalang bagi istri tersebut untuk mendapatkan bau surga. Bau ni maun boten angsal no boleh melebu. Terus sekali lagi niki ini upaya kula kali panjenengan untuk tetap menjadi suami yang baik, suami yang memenuhi kewajibannya, sehingga kemudian istri kita niku lebih merasa nyaman. Tapi nuwun sewu, terus terang kita lihat niku hampir kebanyakan niku ketika perempuan niku bereaksi kepada suami niku sing garai pancen sing lanang niku, Pak. Mungkin apa boten, Pak? Oh, boten nggih. Oh, berarti niku tenan mawon. Lore jembatan mawon. Berarti ten mriki boten nggih. Nggih, maksud kula boten ngaku, kan nggih boten ngaku tiyang mriki. Oke, jadi sekali lagi memang terjadi ngoten. Nuwun sewu, Pak. Ada seorang ulama Mesir, ulama tugas dari Al-Azhar, ngajar ten UIN Jakarta, Pak. Ten UIN Syarif Hidayatullah. Ketika mengajar niki 3 bulan, ngajarnya niku 3 bulan, ndak bawa istri. Kali murid-muridnya niku ditawari mau menikah. Syekh, Anda mau menikah di sini? Wong tiang jaler nggih purun, Pak. Tiang jaler nggih purun. Yang kula heran niku kok sing ditawari yang dari Mesir nggih. Sing saking Surabaya kok boten enten sing nawani. Lalu intinya beliau niku menikah. Syekh dari Al-Azhar niki menikah dengan seorang janda. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, niku terkejut Syekh niku, Pak. Terkejut dengan perempuan Indonesia. Kata beliau begini, saya menikahi orang Arab dengan orang Indonesia itu beda. Wanita Arab niku nuntuti kathah, Pak. Minta ini, minta macam-macam yang diminta niku.
wanita Indonesia niku boten nuntut kathah. Dia ndak nuntut banyak. Suami belum punya rumah, dia rela tinggal di rumah mertua, rela dan kos-kosan. Ngoten niku perempuannya, kata Syekh niki, mereka niki menghandle banyak tugas di luar kewajibannya. Sing ngersii omah tiang istri, Pak. Kita nyampe ke rumah sudah beres niku, istri bersih-bersih. Pakaian pun dicuci, Pak. Masakan pun ditangani sama istri. Siangnya diuyui kali anaknya. Begini, bapak sing jaluk guyu niku, Pak. Lho ngoten niku lho. Nggih. Ngoten niku suami istrinya niku sabar. Lalu kemudian Syekh niki karena pun balik ke Mesir, dia dicerai. Niku dicerai. Lalu kemudian beliau ada tugas lagi ten mriki. Madosi sing pernah dinikahi boten kepanggih, Pak. Tuko nopo memang. Lalu kemudian sampun dapat jodoh atau dos pundi. Intine mekaten. Intine kula kali panjenengan alhamdulillah di negeri kita para perempuan niku nerimanan. Dengan kita niku nerimanan, boten kathah nuntut. Kula niku pun sanjang. Dek, uang yang kamu miliki itu uang kamu. Saya tidak akan minta. Keranten moro sepah gada kos-kosan. Lho ngoten niku lho, Pak. Nek wayahe kula gada utang, kula gada cicilan. Istri bantu, Pak. Oke, istri niku membantu. Terus sekali lagi monggo kula kali panjenengan dengan istri yang memang sedari awal merintis bersama dengan kita untuk kemudian kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ngeten niki pas cari ngenten godaan sakit ngomong ngeten niki, Pak. Tapi godaan tuh gimana? Benten malih ngoten niku, Pak, pikiran nih, Pak. Nggih ngoten niku, cuma kula kali panjenengan perlu mengingat bagaimana pengorbanan para istri kita yang luar biasa dalam rumah tangga kita, menjaga anak-anak sampai kemudian mengantar kita sukses seperti hari ini. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan, Pak. Pertanyaan Bab napa niki? nikah. Oh, nggih saya. Waktu yang ngakatkan nikah itu kan kalimatnya zawjika ala amarallahi min imsakin bi ma'ruf atau tasrihum bisan. Kalau yang mengakatkan kan rata-rata kan tidak diterjemahkan. Maksudnya di situ boleh nanti kamu menjaganya dengan baik atau memisahnya dengan lebih baik. Andaikan misalnya diberikan kefahaman seperti itu, mungkin ada kefahaman bahwasanya seorang pasangan bisa saja terus sampai nanti sehidup sesurga. Kalau orang-orang pecinta kan sehidup semati, kalau orang Islam kan sehidup sesurga. Tapi di pertengahan perjalanan itu si istri meminta cerai karena tidak meyakini bahwasanya suaminya bisa menuntun sampai ke surga. Bahkan ada lelucon bahwasanya suami saya ini tidak akan berubah wajahnya ganteng meskipun di surga. Alasan seperti ini termasuk yang khulu yang bagaimana? Nggih, matur nuwun, bisa difahami. Leres ketika akad nikah niku Pak Kiai ataupun kepala KUA redaksi niki uzawwijuka ala ma amarallahu bihi niki min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ten mriki ayatnya tasrihun memang nggih. Terus memang enten redaksi kalimat dalam akad niku. Terus kalau nikah ya kita jaga istri dengan sebaik-baiknya. Kalau memang nanti terjadi ketidakcocokan dan seterusnya, maka kemudian melepaskannya dengan cara yang baik. Terus pundi dengan ketika menganggap ini suami saya tidak akan berubah. Tidak akan berubahnya bagaimana? Sebab ngeten. Kata Gus Ali, Semruk Gus Ali. Kata Gus Ali niku kalau mencari nikah, mencari calon istri,
carilah yang cantik. Kenapa? Kalau gak pinter, iso dipinterno. Nggih. Kalau miskin bisa dicarikan uang. Tapi kalau sudah jelek dipermak bagaimanapun nggak bisa. Coba niki boten. Saat niki pun gak ada sing glowing niku di. Pokoknya saat niki enten yotro perawatan niku saged niku. Nggih. Jenengan semerap kok dulu artis-artis dari kampung begitu jadi artis terkenal lagi berubah kok ampun ini. Lalu apakah ketika ada keyakinan suami kalau niku aspek fisik kula boten sependapat, boten sependapat keranten ada satu hadis ten mriki. Di hadis ini meskipun ada lelaki yang akan masuk surga kelak niku jelek, lelakinya niku jelek, tapi ten mriki enten penjelasan wonten setunggal hadis niki. Di ten hadis niki dijelaskan awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badr. Kelak gelombang pertama yang akan, maksudnya setiap gelombang yang akan masuk, rombongan yang akan masuk ke dalam surga itu wajahnya seperti purnama, seperti rembulan di malam purnama. Artosipun bahasa kiasan sebagai menunjukkan keindahan wajah. Terus masih kula ngeten niki rada ireng benjing ten swarga nggih tetep berubah. Tetap berubah. Nek boten percaya monggo kapan-kapan studi banding mriko nggih. Jadi sekali lagi niki nas dalil hadis kalau secara tampilan fisik niku ada perubahan yang oleh Allah dianugerahkan kepada hambanya, yakni dengan wajah yang indah seperti purnama. Kalau jenenge Pak Purnomo nggih kantun merubah anya mawon nggih. Purnomo menjadi purnama. Nah, tetapi ketika kemudian niki, ketika suaminya, kalau kemudian istri menganggap suaminya sudah tidak bisa menuntun lagi, awal menikah dulu dia Islamnya bagus, sering ngajak sholat berjamaah, lama-lama kok ketularan konconi, pun boten sholat, pun mendem, entek no yotro, maka ten mriki masuk kategori aukanat takrohu suhbatahu lisu'i khuluqihi au dini. Terus ketika seorang istri sudah tidak senang karena suami berubah akhlaknya, berubah kesolehan agamanya, termasuk boleh. Tetapi jangan dulu, nek kulo menilai jangan dulu gegabah ingin menggugat cerai. Istri niku paling penak ngancam Pak sama suami, Pak. Ayo Mas sholat dhisik Mas. Nek gak sholat gak tak kei sampean. Ngoten niku bingung Pak tiyang lanang niku, Pak. Tetep milih sholat niku, Pak. Ngaji dhisik sampean, gak ngaji gak turu karo aku. Niku dia punya positioning. Niki rada keren-keren didik, Pak. Dia punya daya tawar niku, Pak. Maka istri yang seperti itu bisa mengubah suaminya berubah. Tentu sekali lagi langkung saya mekaten dari kecuali nek pun boten saged, Pak. Gak dikei diancam malah dikebuk misalnya kita tambah berat, Pak niku benten malih niku. Cuma kalau hanya sekedar niki masih bisa diubah dan masuk kategori yang diperbolehkan dalam menggugat cerai. Matur nuwun keranten sampun jam 12:30 lewat. Kula doakan semoga istri kita oleh Allah dan kita semua dengan anak kita dijadikan jodoh dunia dan akhirat. Dan yang ingin nambah insyaallah nambah ten akhirat mawon nggih. Aman tanpa ada pertengkaran dan tidak ada cekcok dan lain sebagainya. Sebab kalau di surga perempuan niku Pak sampun lebih manut, Pak. Kalau di dunia sudah manut berarti istri kita itu wanita surgawi yang ada di dunia. Dari saya cukup sekian, saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat panjang umur semuanya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf yang tak terhingga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yana kengi pengapunten candaan anggap saja niku hanya sekedar refreshing mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.